Juraij baik, sholat, apa salahnya sholat? Tapi adabnya kurang dalam hal tidak menjawab salam ibunya. Sedangkan dia hanya sedang sholat sunnah. Dia bisa membatalkan, bilang, ibu saya sholat dulu ya, silakan masuk, selesai, sholat lagi. Tapi tidak dilakukan. Jadi orang tua hendaknya berhati-hati ketika berucap terkait putra putrinya. Orang tua harus mendidik anak-anaknya supaya memiliki adab yang baik, ilmu yang lurus, sehingga zaman sekarang ini banyak orang pintar Bapak Ibu. Profesor banyak, dokter banyak, tapi sedikit orang yang beradab. Jadi ini sebuah keprihatinan. Kata Juraij, sangat hal yang sangat. Amron Abdullah nggak marah karena jadi ketika suatu ibunya bilang begitu dia dengar. Waduh, terucap nih. Nunggu kapannya ternyata terjadi. Kata Juraij, Amron araftu. Ini perkara yang aku sudah tahu sababnya, asal usulnya. Doa ibuku dikabulkan oleh Allah menimpaku. Kira-kira begitu. Baik. Selanjutnya, ketika orang tua kita tidak Islam, tidak Muslim, bukan orang Muslim, maka kewajiban anak adalah mengajak secara baik. Yang pertama, berbakti tetap. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka, orang tuamu yang tidak menyembah Allah, yang syirik bisa jadi, itu dengan baik di dunia. Yang kedua, anak berusaha mendakwai orang tuanya qaulan ma'rufan, dengan ucapan-ucapan yang baik, mendakwai dengan dakwah yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik. Siapa tahu dari sana orang tua bisa kemudian mengambil pelajaran, sehingga orang tua terkesan dengan Islam kita, kemudian orang tua bisa Islam. Maka anak itu punya kewajiban mendakwai orang tuanya yang tidak Muslim. Salah satunya adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabban." Tidak ada manusia yang kenal dengan saya, kata Quran. Tidak ada satupun orang yang mendengar nama saya, ketemu dengan saya, kenal dengan saya, apakah itu Yahudi, apakah Nasrani, apalagi Islam. Illa ahabbani, kecuali mereka pasti suka bergaul dengan saya. Kalimat ini menunjukkan Abu Hurairah itu adalah sahabat yang memiliki akhlak yang luar biasa. Sosial kemanusiaannya sangat baik. Terbukti bahwa beliau ini kan masuk Islam itu tidak lama sebelum Rasulullah SAW wafat. Bukan awal Madinah, apalagi Makkah. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama itu, beliau menjadi salah satu sahabat utama Rasul dan dirindukan oleh Rasul. Nah, suatu ketika dalam satu majelis, satu halaqah, Rasul tidak melihat Abu Hurairah, kemudian ditanya, kok tidak ada Abu Hurairah? Hurairah muncul dari belakang, sembunyi. Saya di sini ya Rasul. Saya lagi junub, saya belum mandi, saya malu ketemu kamu. Jadi ini betapa kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, "Ma sami'a bi ahadun." Tidaklah seseorang mendengarkan saya, mendengar nama saya, ketemu saya, kenal saya, Yahudiyun
wala nasraniyyun illa ahabban. Apakah itu orang Yahudi ataukah Nasrani, pasti dia suka sama saya. Inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fataqba. Satu hal yang sangat saya inginkan adalah ibuku itu masuk Islam seperti saya. Tapi beliau menolak. Kesempatan pertama menolak. Faqultu laha fa'aba. Aku datang kepada beliau, aku ajak Islam, beliau menolak. Tetapi akhlaknya tetap baik, sudah seperti dibilang dari kalimat yang awal tadi. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Karena sudah seringnya mengajak, bisa-bisa ini saya tidak punya kemampuan memberi jalan hidayah. Mungkin ada yang lain yang bisa mendoakan ibu saya. Maka Abu Hurairah mendatangi Nabi SAW kemudian berkata, Udu'ullaha laha fada'a fa'ataituha wa qad ajabat alaihal bab. Ya Nabi, aku ingin ibuku masuk Islam. Doakan ibuku agar supaya beliau mau masuk Islam. Maka Rasul mendoakan, saya doakan, kemudian beliau Abu Hurairah datang lagi setelah didoakan, datang lagi ke rumah ibu. Setelah datang, ternyata beliau tidak membukakan pintu. Wah, kan Nabi sudah berdoa, kenapa aku tidak didoakan pintu? Kemudian ternyata dari balik pintu itu ibunya yang balik malu. Beliau berkata, faqalat ya Aba Hurairah, inni aslamtu. Fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ibunya malu karena dia kemarin-kemarin menolak masuk Islam. Setelah doa Rasul, beliau Islam. Jadi Juraij datang itu sudah dalam keadaan Islam. Ya Juraij, aku sudah masuk Islam, kata ibu. Maka Juraij bergegas pulang ke Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keislaman beliau. Maka Juraij berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, udu'ullaha li wa li ummi. Ya Rasul, doakan kebaikan untukku dan untuk ibuku. Rasul berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbuhuma ilan nas. Ya Allah, jadikan dua hambamu, yakni Abu Hurairah dan ibunya, orang-orang yang dicintai oleh orang banyak. Manusia mencintai keduanya. Masya Allah. Jadi satu, anak, siapapun orang tuanya, berbuat baik, ajak mereka baik semampu kita. Kalau tidak mampu, ternyata bisa berwasilah, minta kepada orang soleh, datangi kiai, Pak Yai, saya minta doakan kah. Wasilah orang soleh bisa jadi lebih mudah tembus ke langit. Karena orang soleh itu dosanya dikit. Nabi itu hampir tak punya dosa. Maka sekali berdoa dikabulkan. Bahkan perjalanan ke Madinah, balik ke sana ibunya sudah Islam. Marilah kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal keberadaan bisa jadi orang tua. Mungkin ada yang mau diinikan, saya persilakan. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih. Dari kisah Juraij tadi, jika kita kalimatkan secara lengkap, kemungkinan berbunyi begini. Dan menimbulkan atau membawa konsekuensi hukum dalam sholat. Seharusnya Juraij itu memutuskan sholat karena sholat itu hanya sholat sunnah. Dia harus menjawab salam ibunya. Jika itu demikian begitu, dia betul begitu, bagaimana hukumnya jika Juraij itu sudah melakukan sholat fardu? Terima kasih. Baik. Jadi kisahnya ini sunnah. Tentu saja sesuatu hal yang memang secara logika masuk akal. Seandainya ini berandai-andai. Seandainya Juraij itu melaksanakan sholat fardu, bisa jadi ibunya tidak mendoakan seperti itu. Allah berikan pemahaman itu, Allah lembutkan hatinya.
Tetapi yang lebih kita pokokkan adalah bagaimana sikap kita kepada orang tua, apalagi ibu. Ketika Rasulullah SAW beliau ditanya kepada siapa kau harus berbuat baik, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada bapakmu. Ini logikanya adalah ibu ini datang dari kampung, naik ke gunung, sudah terengah-engah, ngos-ngosan, kok nggak dijawab? Ketika ini ternyata ibunya benar, kemudian dia memberi salam dan sedang sholat wajib. Orang sholat itu dalam keadaan udzur syar'i, dia boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak membatalkan. Misalnya, Jurais membuka pintu, mempersilahkan, memberikan isyarat, tidak menjawab salam, tetap dalam keadaan sholat, melanjutkan sholatnya, baru sholat. Menunjukkan bahwasanya dia sedang itu boleh. Karena sholat dalam perang itu yang lebih afdal adalah dibagi dua. Yang satu jadi imam, setengahnya jadi makmum, membawa senjata. Membawa senjata lebih baik. Yang setengahnya berjaga-jaga, menjaga temannya yang lagi sholat. Dan sholatnya hanya 2 rakaat. Setengah 1 rakaat, kemudian menyelesaikan sendiri-sendiri secara munfarid, secara sendiri-sendiri lengkap. Yang kedua, setengah yang kedua masuk ke barisan, yang lain bubar. Ganti menjaga temannya, kemudian dilakukan sholat yang sama, menggenapi itu, imamnya saja yang sholat 2 rakaat sempurna. Artinya, di sana ada proses berjalan, mengatur shaf dan mengatur setengah lingkaran untuk menjaga yang sholat. Dengan senjata ini prosesnya panjang dan itu tidak membatalkan sholat. Apalagi jika kemudian perang berkecamuk, boleh sahabat pernah sholat dalam keadaan perang. Mereka sholat dengan isyarat-isyarat tapi sambil menghadapi musuh. Jadi seandainya benar begitu, mudah. Lalu sholat wajib, kira-kira mungkin ya karena Jurais ini uzrah. Kalau tidak uzrah kan sholatnya di Baitul Ma'mur gitu kan, tidak mungkin di rumah kan. Jadi laki-laki sholatnya bukan di rumah, tapi di Baitul Ma'mur, di masjid kan. Seandainya di rumah, maka tadi ketika dia membukakan pintu karena darurat, tidak mengucapkan sesuatu yang membatalkan sholat, memberi isyarat, kemudian dia pergi menyelesaikan sholatnya, itu tidak membatalkan sholat. Begitu Pak. Ya. Ada yang lain? Oke, silakan. Oh ya, silakan. Sini dulu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar ungkapan dari Bapak penceramah bahwa orang pintar banyak, orang berakhlak sedikit. Ini terkait dengan gonjang-ganjing politik di Indonesia selama ini. Apakah politik di Indonesia karena kebanyakan orang pintar tapi sedikit orang berakhlak? Nah, karena kenyataan di setiap media mendengar Bupati A korupsi, Gubernur B korupsi dan sebagainya. Bagaimana kalau pemilihan kepala daerah itu adalah orang berakhlak dan bagaimana parameternya orang berakhlak tadi? Ya. Jadi kalau kepemimpinan kita ya pintar yang berakhlak, maka negara kita akan menjadi negara yang makmur dan sentosa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait dengan politik saya tidak terlalu paham. Saya ingin menyampaikan hadis Rasul saja. Kalau ingin pemimpinmu itu orang yang baik, maka kata Rasul, lihatlah sholatnya. Satu saja. Lihatlah sholatnya. Kenapa sholat? Karena sholat itu umuduhu. Ad-din umuduhu as-sholat. Agama itu tegaknya karena sholat. Mal farqu bainal kufri wal mu'min tarkus shalah. Orang itu dikatakan kufur atau beriman ketika dilihat dari sholatnya. Ketika dia sudah berani meninggalkan sholat. Jadi lihat caranya bagaimana? Tanya orang-orang sebelahnya, tetangganya, teman baiknya, lihatlah. Ya, jadi si fulan itu rajin ke masjid enggak sih? Si fulan itu ahli sholat, insya Allah.
Karena mohon maaf tadi saya sampaikan begitu, itu hadis juga. Akan datang suatu masa ulama su', kata Rasul. Ulama su' itu ulama buruk, yang mereka fa'aftu fadallu wa adallu. Ulama yang buruk akhlaknya, yang membawa ilmu agama tapi tidak punya kemampuan untuk mengimplementasikan dalam dirinya. Fa'aftu fadallu wa adallu. Mereka berfatwa, fatwa itu menyesatkan mereka dan menyesatkan orang lain. Orang lain disesatkan, dia juga sesat. Satu Pak, sholat, insya Allah. Jadi kalau pengen jadi pemimpin, pengen nyalon apa-apa, sholat bagus dulu, bismillah. Kira-kira begitu, begitu Pak ya? Ya, silakan Bapak. Oh sini, jalan. Ya. Terima kasih. Nama saya Mudassir. Mungkin ini yang saya tanyakan tentang perkara salat juga Pak. Siap. Kalau tadi itu kisah Juraid antara anak dan orang tuanya yang dia tidak jawab salamnya. Tapi kami ini pernah ada kejadian yang saya alami, ini mengenai salat juga. Jadi saya suatu saat saya tiba di kota, kebetulan pada saat itu masuk waktu maghrib. Jadi saya buru-buru berwudu, cari musola. Setelah itu saya dapati orang di dalam sudah salat juga. Jadi saya mau ikut. Artinya saya bermakmum ke dia. Tapi karena saya mau ikut, saya raba bahunya sebelah kanan. Baru saya takbir. Setelah saya takbir, saya baca Al-Fatihah sudah mau habis, tapi ini tiba-tiba imamnya dia kasih turun tangannya, baru dia menghadap ke saya, bertanya ke saya, bilang Bapak mau ikut? Begitu. Jadi waktu itu saya langsung jawab saya karena dia sudah menghadap ke saya bilang iya saya mau ikut. Jadi sebenarnya saya akan maunya sebenarnya apa ya? Apakah saya harus melakukan salah atau bagaimana? Ini kejadian benar Ya, dan kejadiannya ini di kota besar lagi pasti ya. Jakarta. Terima kasih Pak. Ya. Yang pertama, ini hikmah dari mencari ilmu. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, kata Allah. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dan tidak berilmu. Sebenarnya Bapak tadi ketika nggak menjawab, Bapak nggak batal. Lanjut saja, karena Bapak menjawab, dua-duanya jadi batal. Bergerak tanpa mengatakan hal-hal yang dilarang, karena sholat itu bacaannya khusus. Mengaji dalam sujud itu nggak boleh, gitu loh. Mengaji ketika ruku aja nggak boleh, padahal itu bacaan bahasa Arab. Apalagi ikut atau tidak, nah itu bahaya, batal dia. Bapak jawab, ya saya ikut, batal juga. Jadi dua-duanya harus mengulang dari awal. Itu hikmah daripada ayo kita cari ilmu biar paham. Kalau Bapak dihitung lagi, Bapak diam. Bapak begini saja. Lanjutkan sholat sendiri, munfarid. Bapak sudah dapat pahala sholat berjamaah karena imamnya batal. Ketika dalam satu jamaah imamnya batal, gak ada yang menggantikan, gak ada yang bisa, gak ada yang paham, masing-masing menyelesaikan sendiri, maka makmum akan mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Begitu insya Allah Pak. Ya, terakhir mungkin Bapak silakan. Bapak itu dulu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan